الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح الناصر الخاتم السابق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وصار على سنته واتبع ملته إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من تبع نفسه وهواه وتمنى على الله صدق الله وصدق رسول الله. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, sungguhnya saya dan tuan-tuan sekarang sedang menunggu tamu yang mana tamu ini hadirin apabila dia sudah datang, kalau dia ingin datang kita akan mengakhirkan dia walaupun 1 menit, walaupun 1 jam. Kalau dia mau datang pasti datang. Kemudian apabila tamu ini sudah datang kepada salah satu di antara kita hadirin, seluruh kekuatan di alam ini, seluruh dokter dikumpulkan, seluruh polis dikumpulkan, seluruh orang pintar, seluruh orang kuat dikumpulkan untuk mencegah kedatangan ini tamu, maka pasti mereka tidak akan mampu. Dan kebanyakan hadirin, banyak orang lari daripada tamu ini. Tamu itu apa tuan-tuan yang mulia? Tamu itu adalah kematian. Maut. Saya dan tuan-tuan sekarang sedang menunggu kematian. Kapan datangnya? Rahasia Allah. Siapa yang dulu di antara kita juga rahasia Allah. Mungkin juga saya lebih duluan daripada tuan-tuan. Mungkin juga budak-budak yang lebih kecil tu kan, mungkin bisa jadi juga dia lebih duluan daripada kita. Dan kebanyakan hadirin, orang banyak lari daripada kematian ini. Mencegah. Apalagi saya duduk dekat Semabuk tu pagi-pagi orang Cina sudah jogging pagi-pagi. Mereka keyakinan kalau tubuh sehat, umur akan panjang. Ada juga orang kaya, dia kumpulkan penjaga-penjaga security dekat rumah dia, biar perompak tak boleh masuk. Kemudian dia tak boleh dibunuh. Macam-macam obat hari-hari diminum. Ada yang karena ketakutan dengan kematian hadirin, raja, banyak orang-orang kaya takut dengan kematian. Maka dia macam-macam kumpulkan. Bikin rumah anti peluru, mobil anti peluru. Akan tapi hadirin subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kalau kematian sudah datang, pasti datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, walau kuntum fi burujin musyayyada, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, maka pasti kematian ini akan mendapati kamu. Walaupun kamu lari bersembunyi daripada kematian ini, walaupun kamu bersembunyi, walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, kuat, anti bom, anti peluru, kematian pasti datang.
Kemudian yang Subhanahu wa ta'ala datangnya ini kalau sudah datang pasti datang. Walaupun 1 detik, apalagi 1 jam diakhirkan tak bisa hadir. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan bagi diri seorang apabila dia datang ajalnya, maka datang tidak akan diakhirkan. Jadi ini Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika misalkan saya sudah meninggal atau mati, maka yang melekat pada diri saya akan diambil. Sorban diambil, baju diambil, apalagi namanya cincin kan diambil, apalagi jam, apalagi yang namanya handset, handphone diambil orang lain, apalagi yang ke rumah, apalagi yang semua diambil. Yang kita bawa apa, hadirin subhanahu wa ta'ala? Diri kita saja. Maka ada pepatah mengatakan, apabila kematian sudah datang, zahabal amwal wa baqiyal a'mal. Apabila kematian sudah datang, maka semua harta pergi meninggalkan diriku, dan yang tinggal hanyalah amalan-amalanku. Tapi amalan itu ada 2, ada amalan kebaikan dan ada amalan keburukan. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, sekarang perkara-perkara yang kita mungkin sayang kepada dia kan, contoh macam handset, apalagi ni handset Samsung kan mahal, kita sayang sama dia kan. Suatu saat hadirin subhanahu wa ta'ala akan ditanya, akan persiapkan kita baju yang kita pakai kan, kita juga akan mempersiapkan pertanyaannya, hadirin jawabannya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala? Setelah kita meninggal dunia, nanti di alam kubur, pas masuk lagi ada pertanyaan, bangkit lagi nanti hadirin subhanahu dibangkitkan juga, ada juga pertanyaan, hisab. Ada juga hisab. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadamu ibn Adam hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha 'amila fima 'alima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umur dia, untuk apa dia habiskan umur dia. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu, kemudian tentang masa muda dia gunakan untuk apa? Ketika dia muda boleh dia gunakan untuk berpuasa, ketika dia muda boleh dia gunakan untuk berjalan di fisabilillah. Apakah dia gunakan untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Kemudian yang ketiga ini hadirin subhanahu wa ta'ala, wa amalihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang harta dia, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia infakkan. Yang terakhir tentang ilmu dia, apa yang dia perbuat, tentang apa yang dia ketahui. Harta hadir dari mana kita dapatkan dan ke mana kita infakkan akan dipertanyakan satu persatu. Ketika guru kami mensyarahkan ini hadis, dia membawakan satu kisah walau alam betul apa tidak, cuma dia kisah ni masya Allah, tamsil, jenis tamsil. Ada seorang raja kaya raya. Kemudian dia buat sembara, kalau saya meninggal, siapa yang sanggup menjaga kubur saya selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau nanti raja meninggal, dikuburkan, kemudian dibikin kaca, dinding kaca. Jadi kalau ada apa-apa dengan raja, ada tikus kah, ada kelajengking kah masuk, jadi orang tersebut akan menjaga dia selama 40 hari 40 malam. Maka jaminan dia akan aku jadikan sebagai raja. Yang kedua, harta-hartaku semua akan kuberikan kepada dia, dan anak gadisku akan aku nikahkan sama dia. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, ada orang yang paling miskin yang angkat tangan, saya ya raja akan menjaga raja selama 40 hari 40 malam. Karena dia sangat miskin. Miskin dia apa hadirin subhanahu wa ta'ala? Dia cuma punya kapak saja dengan baju dekat sini. Kain di sini. Baju dia tak punya, kain dekat ini saja. Dia punya kapak, dengan itu saja harta dia, tak ada yang lain. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala betul disumpah, tak, selama 40 hari apapun yang terjadi, kamu tak boleh lari. Walaupun kamu mati di sana, kamu tak boleh lari. Oh siap. Karena dia akan kaya kan selama 40 hari kan. Saya akan jadi kaya, jadi raja segala macam kan, banyak harta. Maka dibaiat, disumpah selama 40 hari enggak boleh. Akhirnya betul meninggal raja, sang raja pun meninggal, akhirnya dibikinkan 2 liang lahat.
Dibikinkan dua yang lahat juga. Yang lahat juga ada pintu daripada kaca. Ditidurkan raja di sini. Kemudian kongkak yang punya kapak pun menunggu di sana. Baik, guru saya terus bercerita kan, bercerita. Akhirnya malam pertama tuan-tuan yang mulia, dia punya tengok apa kapak ni, dia tengok saja macam ni, kenapa yang terjadi, aman-aman dia raja ni. Pas waktu malam datang, orang pun sudah pergi semua, baru datang hadirin sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat. Malaikat dia tanya, yang datang bukan ke mayat tadi, mayat raja, jenazah raja, tapi orang yang menunggu tadi. Datang, "Hai, kamu siapa?" Langsung ketakutan kan, suara tak pernah didengar. "Kamu siapa?" bilang kan. Dia takutkan. Kemudian setelah itu dia berjawab, "Saya ini." Kemudian, "Di tangan kamu apa?" "Ini kapakku." "Oh, ini kapak saya." Kan. Kemudian ditanya masalah kapak. "Dari mana kamu dapatkan kapak?" "Besinya, sebab ada kapak kan, ada kayunya, ada besinya." "Besinya kamu dapatkan daripada mana?" Dia ceritakan, "Saya dapatkan daripada saya cari ini dulu, begini. Kemudian terus ditanyakan malam pertama saja masalah pertanyaan besi saja tak cukup hadirin. Tak selesai. Kemudian sampai hari keberapanya selesai pertanyaan besi, kemudian pertanyaan kayu dia kan sudah selesai dah, pertanyaan kayu besi. Sekarang kayu daripada kapak dia kan. "Kamu dapatkan kayu ni daripada mana?" Dia jawab, "Ada kayu di kebun. Dia di sebuah kebun, saya kemudian potong." "Kamu izin tak?" "Tak izin." Saya tak izin." Dia pukul kat dia. Dipukul. Kemudian Nabi SAW terus ditanya masalah kapak. Setelah jadi kapak, kemudian kamu sekarang sudah jadi kapak. Hari pertama kapak itu jadi, kamu belanjakan ke mana? Kamu gunakan kapak kamu untuk bagaimana? Ditanyakan semua. Hari pertama 40 hari 40 malam pertanyaan kapak tak selesai. Pertanyaan kapak tak selesai. Jadi tamsilah Nabi SAW dulu saya kata, inilah tamsilan. Kapak saja hadirin sallallahu alaihi wasallam ditanya 40 hari 40 malam. Selesai betul. Dia lanjutkan cerita. Selesai 40 hari 40 malam kan, kerana dia sudah sumpah tak boleh apapun yang terjadi, tak boleh ditinggalkan itu kubur. Akhirnya pun selesai masa 40 hari 40 malam. Akhirnya datang dia ke kerajaan. Semua orang sambut dia kan, tepuk tangan. Wah, raja kita yang baru, permaisuri pun sudah keluar, harta-harta pun sudah dikeluarkan. Pas mau dipasangkan ke mahkota di atas kepala dia, dia bilang, "Saya tak mau jadi raja, saya tak mau harta." Dia kata, langsung orang, gila kau orang ni kan, tak mau harta lagi kan. Kemudian dia ceritakan akhirnya, apakah lagi yang banyak macam ni? Satu kapak saya saja 40 hari 40 malam tak selesai ditanya. Saya pun dibaki-maki, dipukul sebab saya tak gunakan kapak. Dari mana saya dapatkan kapak dan ke mana saya gunakan kapak? 40 hari 40 malam tak selesai. Belum lagi dia tanya masalah kain saya yang melekat dekat sini. Kalau saya ambil ni semua, pertanyaan apa yang saya bagi nanti? Oleh kerana itu SWT, orang miskin, kenapa dia orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya? Orang kaya dia banyak harta dia, jadi satu persatu jadi hisap. Orang miskin harta dia sedikit, cepat. Hanya jadi ingat hadirin, di mana kita dapatkan? Misalkan saya punya cincin ni kan, dari mana saya dapatkan cincin ni dan ke mana saya belanjakan? Sudah dapat cincin kan, sudah dapat beli lebih ini. Bagaimana cara kamu beli? Apakah kamu ada menipu? Ada menipu sedikit, dipukul. Sudah dapat cincin, kamu gunakan untuk apa? Mukul orang kah? Untuk ketuk pintu orang untuk sedang jauh lah. Ini ada kebaikan. Cincin. Selesai cincin, sampai selesai kan? Baru selesai. Apa tu jam? Jam satu kan? Jam. Mungkin berapa tahun kita guna jam kan? Misalkan tuan sudah punya guna jam 1 tahun, hari pertama, hari kedua, hari ketiga digunakan. Lepas tu apa? Baju. Kalau kita punya 10 baju, 10 pertanyaan yang harus kita persiapkan. Jadi Nabi SAW dulu, ya Allah, hisab hamba dengan hisab yang sangat mudah sekali bagi sabar. Dengan sebuah cerita Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya kan. Orang-orang sudah masuk surga saja, dia pun terlambat masuk surga kerana banyak harta. Padahal Abdurrahman bin Auf, ada ulama mengatakan bahawa Abdurrahman bin Auf masuk surga pun dengan merangkak. Sahabat, termasuk orang sudah kabar gembira masuk surga kerana dia ada kaya, kelebihan dia harta kan. Padahal diimpakkan di jalan Allah, masih juga terlambat. Lagi kita kan tengok-tengok saja kan, ada harta tak diimpakkan di jalan Allah, hati-hati. Maka dia SWT untuk kita gunakan harta dan diri kita
agar sesuai dengan di jalan Allah. Misalnya kamu dapat harta di mana, saya dapat kena kamu belanjakan dekat mana? Oh, kau belanjakan di jalan Allah, jalan ya Allah. Maka ini semua taala kita nak belajarlah usaha atas kenabian dengan harta dan diri. Jadi usaha atas kenabian ni kita keluar dengan harta kita, dengan diri kita. Ada orang bertanya, kamu keluar ke sana kemari, kamu orang kaya, siapa yang biayakan? Ada yang tanya, ada saja yang bertanya seperti itu. Kita tak ada yang biaya, kita yang tidak yang biayakan, biaya kita sendiri. Kita dapat uang, kemudian kita jalankan bagi dua untuk keluarga, kemudian kita gunakan untuk Allah. Maka hadirin semua taala, itulah tujuannya para masyayikh kita menafsirkan hadis 10% itu 10% dari seumur hidup kita ke 60 70 hari atau 40 bulan. 10% daripada 1 tahun adalah 40 hari. 10% daripada 1 bulan adalah 3 hari. Jadi kalau kita amalkan yang 10% hari Muhammad maka yang sisa-sisanya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak menginfakkan harta kita, diri kita di jalan Allah, maka dengan terpaksa kita akan menginfakkan harta dan diri kita selain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan manakah yang lebih mulia, menginfakkan harta di jalan Allah kah atau di luar selain daripada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana itu Allah kita istiqamah dalam usaha dakwah, kemudian kita tingkatkan pengorbanan kita, apa yang kita mampu kita kerjakan, dan kita saling mendoakan agar kita istiqamah dalam usaha dakwah. Dan kita apabila ada saudara-saudara kita mungkin dalam kerja dakwah ni tidak sesuai, nanti kita langsung kita maafkan, jangan sampai ada perselisihan senantiasa kita ini dalam kasih sayang semua, insya-Allah. Yang berdatang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada saya sendiri untuk diikhlaskan. Saya manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesalahan, mungkin ada perkataan yang sedap didengar. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.